Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Marhama Ulfa dalam mata kuliah Pengantar Pendidikan. Pada pertemuan perdana ini, kita akan membahas beberapa peraturan selama perkuliahan dan kemudian terkait kontrak pembelajaran. Ini dia yang akan kita bahas. Selamat menyaksikan. Nah, bisa dilihat di slide. Silahkan. Masih ingat dengan saya ya, saya Marhama Ulfa, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian mahasiswa sekalian bisa menghubungi saya di nomor 0856 6995 9066. Berikutnya yang akan kita bahas adalah, karena mata kuliah kita adalah pengantar pendidikan, maka mata kuliah ini menjelaskan tentang hakikat manusia dan pengembangannya sebagai unsur yang menerima pendidikan. Kemudian pengertian dan unsur-unsur pendidikan, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan, aliran pendidikan, permasalahan pendidikan, dan sistem pendidikan nasional. Nah, secara kompetensi, diharapkan mahasiswa ke depannya memahami materi-materi yang saya sebutkan tadi. Ada hakikat manusia dan pengembangannya, kemudian pengertian dan unsur pendidikan, landasan dan asas pendidikan, dan seterusnya sampai sistem pendidikan nasional. Berikutnya, atribut soft skill yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa adalah yang pertama, percaya diri, percaya dengan jawabannya sendiri ya. Kemudian yang kedua, komunikatif, bertanggung jawab, mandiri, dan menghargai perbedaan. Nah, berikutnya, referensi yang saya gunakan adalah bukunya Husamah, Restian A. dan Widodo R. Jadi, mereka bertiga ini berkolaborasi membuat sebuah buku di tahun 2015. Yang saya gunakan adalah terbitan 2015, berjudul Pengantar Pendidikan dari UMM Press. Nah, yang perlu mahasiswa sekalian pahami adalah bobot penilaian. Jadi selama perkuliahan ini, saya mengambil beberapa poin penilaian dari 4 hal. Yang pertama yaitu tugas, yang paling atas ini ya. Jadi tugas ini berbobot 30%, cukup besar ya. Kemudian kuis 15%, kemudian UTS 25%, dan UAS 30%. Artinya ada 2 poin yang memiliki nilai sama-sama besar, yaitu tugas dengan UAS. Jadi mahasiswa sekalian jangan sampai tidak mengerjakan tugas ya, karena poin penilaiannya cukup besar. Jadi jangan tiba-tiba nanya, Miss, kenapa saya dapat D? Padahal saya udah kuis sama UTS. Nah, sedangkan tugasnya tidak dikerjakan. Kalau tugasnya tidak dikerjakan, maka besar kemungkinan nilai kalian tidak akan pernah mendapatkan nilai A ataupun B. Nah, gimana sih caranya biar bisa dapat A? Ada standar penilaian yang saya gunakan, yaitu standar penilaian universitas. Jadi seperti biasa, akan mendapat nilai A kalau skornya di antara 90 sampai 100. Jadi kalau 90 itu sudah A. Kemudian nilai B di bawahnya 80 sampai 89,9, nilai C di bawahnya lagi 70 sampai 79,9, nilai D 60 sampai 69,9, dan nilai E kurang dari 60. Standar ini yang saya gunakan, jadi harap mahasiswa sekalian memperhatikan agar bisa dapat nilai A, maka poin atau nilai kalian harus di atas 90. Nah, berikutnya, jadwal kita selama pembelajaran ada 16 kali pertemuan ya, hingga UAS. Bisa dilihat di sini, kita akan membahas terkait materi ini tiap pertemuan. Ada perkenalan, menjelaskan silabus dan tata tertib perkuliahan, ini pertemuan pertama. Kemudian pertemuan yang kedua, hakikat manusia dan pengembangannya, dan seterusnya. Ini materi ini akan saya kirim di Spada, jadi silakan mahasiswa sekalian boleh disimpan, dan kemudian kalau memang diperlukan nanti silakan dibuka-buka kembali. Pada tiap topik materi bisa jadi nanti ada sedikit perubahan, termasuk nanti selama perkuliahan, di akhir perkuliahan, mahasiswa sekalian akan saya berikan tugas utama. Nah, tugas utama ini bisa jadi nanti menjadi pengganti UAS. Jadi, UAS ini yang terakhir bisa jadi tidak akan saya berikan. Nah, yang ini bisa jadi ini tidak akan saya berikan, tapi saya ganti dengan tugas akhir. Apa tugas akhirnya? Tugas akhirnya adalah mahasiswa sekalian membuat jurnal.
Nah, jurnal ini terkait dengan mata kuliah kita, yaitu pengantar pendidikan. Nah, silahkan nanti mahasiswa sekalian mulai dari sekarang, sama-sama kita bagi kelompok, dibagi satu jurnal itu dibagi menjadi 2-3 orang. Kalau nyampe 4 orang sepertinya tidak efektif. Jadi 2-3 orang ini membuat satu jurnal. Silahkan berkelompok, nanti di akhir pembelajaran akan wajib dikumpulkan hasil jurnal yang sudah jadi. Kemudian sambil perkuliahan, mahasiswa sekalian boleh sambil bimbingan dengan saya. Jadi jangan mengerjakan tugas jurnal di akhir, karena harapannya setelah selesai pembelajaran jurnal itu sudah jadi. Karena kalau mengerjakan di akhir pasti belum jadi. Nah, jurnal ini kan jurnal ilmiah ya. Karena jurnalnya ilmiah, maka harus berdasarkan referensi, syaratnya adalah 5 tahun terakhir. Jadi mahasiswa sekalian jangan menggunakan referensi yang dahulu-dahulu. Gunakan hanya referensi 5 tahun terakhir dan minimal 10 referensi. Bisa? Minimal 10 referensi ini silahkan diambil dari sebagian itu dari dosen-dosen teknokrat, bisa mengambil jurnal-jurnal yang ada di jurnal matematika, jurnal matema ya, itu kan sebagian ditulis oleh dosen teknokrat, jadi silahkan mengambil jurnal dari situ sebagai referensi. Seperti yang saya bilang tadi, minimal 10 jurnal, dan sambil konsultasi ke saya. Jadi jika ada kesalahan, akan segera diperbaiki, sehingga di akhir pembelajaran jurnal itu benar-benar sudah jadi. Kemudian, tiap perkuliahan yang perlu mahasiswa ingat adalah sebisa mungkin mengerjakan tugas di hari yang sama dengan hari perkuliahan. Jadi jangan sampai molor ke besoknya gitu. Jadi jangan memperlambat pengerjaan tugas. Kenapa? Karena khawatirnya bermasalah dengan sinyal. Saya tidak mau ada alasan nanti di akhir pembelajaran nggak punya sinyal, Miss, sinyal susah, nggak ada paket, dan seterusnya, maka tidak mengerjakan tugas. Harap tidak seperti itu ya. Jadi nanti akan ada tugas di tiap sesi pembelajaran, kemudian akan ada post-test. Silahkan dikerjakan tugasnya, silahkan dikerjakan post-testnya di setiap akhir pembelajaran tiap pekannya. Oke, cukup ya. Saya cukupkan informasi hari ini. Jadi ke depan kalau memang ada informasi lanjutan akan saya informasikan di tiap pertemuan dalam pembelajaran kita. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya via WhatsApp atau bisa komentar di kolom diskusi di Spada. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.